Lo lihat, dia cuman pakai template capcut doang, oke? Itu template capcut gitu kan, tinggal masukin foto, itu semua tulisannya udah dari CapCut-nya, bisa loh dihujat sama netizen. Hola netizen yang tercinta, Azril Hermansyah, anak kedua dari pasangan Krisdayanti dan anak Hermansyah, kini menjadi sorotan publik dan menuai hujatan dari netizen yang budiman. Hal ini terjadi setelah Azril mengunggah sebuah konten di TikTok yang dianggap tidak menghargai perasaan ibu kandungnya, Krisdayanti. Dalam video tersebut, Azril mengikuti tren 99% penyemangatku dengan menyisipkan ikon baterai ponsel 1% pada swafoto dirinya. Video itu diiringi lagu Sampai Akhir dari Judika dan Duma Riris dengan lirik Selama Nafasku Masih Berdetak. Kemudian muncul foto Azril bersama Anang dan ibu sambungnya Ashanti saat umroh di depan Ka'bah. Sosok 99% penyemangat yang dimaksud oleh Azril ternyata adalah Anang dan Ashanti yang jelas terlihat dalam konten tersebut. Dalam unggahan tersebut juga terdapat ikon baterai ponsel 99% serta lirik lagu Judika. Postingan ini langsung memicu berbagai reaksi dari netizen yang berbakti. Banyak yang mempertanyakan bagaimana perasaan Krisdayanti sebagai ibu kandung Azril setelah melihat video itu. Namun ada juga netizen yang budiman mencoba memahami perasaan Azril, mengingat dirinya mengalami masa sulit saat orang tuanya bercerai ketika masih kecil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi saat ini Azril itu lagi dihujat sama netizen gara-gara dia bikin satu konten atau posan kalau si Ashanti adalah 99% penyemangat hidup dia. Dan gue bingung kenapa netizen gak ada sekerjaannya itu menghujat si Azril. Kenapa dihujat? Masalahnya apa? Gara-gara dia tidak memasukkan Mbak Kade sebagai penyemangat hidup dia. Netizen yang mempertanyakan kenapa Mbak Kade nggak masuk, kenapa Mbak Kade nggak masuk. Nih gue kasih tau ya, lo nggak pernah berada di posisi Azril, dimana dia tuh masih kecil tapi udah dilepas tanggung jawab sama mama kandungnya. Azril pernah ngerasain gimana rasanya jadi anak yang gak keurus, terus tiba-tiba dia nemuin seseorang yang dengan sukarela menjaga dia, mencintai dia, mendidik dia, yaitu adalah Ashanti. Gua malahan tuh sangat terpukau ya dengan cara Ashanti mendidik Azril, menjaga Azril dan Aurel ini. Kok bisa-bisanya dia yang hanya sebagai emak sambung gitu, tapi membuat kedua anak ini begitu sayangnya kepada dia. Lu tahu kan, anak sambung tuh jarang ada yang nyocok gitu sama ibu sambung. Tapi di kisah keluarganya Anang ini, emak sambung malah lebih menang dibanding emak kandung. Jawabannya cuma satu, karena dia ngerasain kasih sayang dari emak sambungnya. Makanya dia bisa sayang itu, mengembalikan apa yang dia terima dari emak sambungnya. Azril Hermansyah panen hujatan usai sebut 99% penyemangatnya bukan Kade, melainkan Ashanti. Gue gak ngerti gitu ya sama netizen Indonesia, tapi inilah yang disebut dengan pro kontra menjadi anak artis ataupun menjadi artis itu sendiri. Selama ini kan orang-orang bilang kalau misalnya jadi artis tuh enak hidupnya, ngapa-ngapain gampang, duitnya banyak dan segala macem gitu kan. Tapi lo lihat Lo lihat, dia cuman pakai template capcut doang, oke? Itu template capcut gitu kan, tinggal masukin foto, itu semua tulisannya udah dari CapCut-nya, bisa loh dihujat sama netizen. Padahal ya kalau misalnya kita mau berpikir aja gitu ya dengan kepala kita sedikit aja, kita nggak tahu cerita dia kayak gimana, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia juga nggak ada bawa-bawa ibunya di postingan itu. Dan juga yang ketiga, berarti bagus dong hubungannya dengan Ashanti gitu kan. Kayak kenapa lo semua harus ribet gitu loh, kayak kenapa harus sampai dihujat, gue nggak habis pikir. Kayak maksud gue itu kan sosial media dia tidak merugikan siapapun gitu kan. Yang dia omongin juga ya mungkin sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu kan. Kayak kenapa semuanya itu harus mengikuti keinginan netizen gitu loh. Buat yang masih bilang gitu kan menjadi artis itu enak segala macam, tuh lu lihat lu lihat cuman dengan postingan kayak gitu aja lu tuh bisa dihujat se-Indonesia Raya, paham gak lo? Satu hal ya yang bisa gue pelajarin dari kasus ini gitu, menurut gue ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi artis, memutuskan untuk menjual hidupnya gitu ya ke sosial media, ke TV segala macem, itu artinya lu siap untuk menerima segala macem pro dan kontra.
mau nggak mau gitu ya, lu harus siap tuh segala macam kondisi yang terjadi dalam hidup lu, pasti ada aja yang komentarin. Jangan jadi artis, jangan jadi konten kreator, jangan jadi influencer kalau misalnya lu nggak siap hidup lu itu dikomentarin, karena hal-hal kayak begitu aja bisa jadi besar buat sebagian orang. Ya udah segitu aja, peace, love, and go.